Ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang mengikuti tayangan ini, saya akan menceritakan pengalaman saya. Pertama-tama saya bisa berkomunikasi dengan para leluhur dan juga para goib-goib yang lain, yaitu terjadi sekitar tahun 1998. Waktu itu saya ziarah ke makam Eyang Sri Aji Joyoboyo Kediri. Waktu itu saya ada panggilan. Saya berangkat diantar oleh teman-teman, yaitu berziarah ke Eyang Sri Aji Joyoboyo dan juga ke makam Eyang Blitar dan Bapak Bung Karno, juga berziarah ke Eyang Pangeran Sambernyowo dan juga makam ke Pak Harto. Sewaktu saya berziarah di makam para leluhur tersebut, saya mendapatkan yaitu seperti ponsel. Waktu itu saya di depan Yang Prabu Sri Aji Joyoboyo. Waktu itu beliau mengasih saya sebuah ponsel atau semacam HP. Ponsel tadi saya terima. Terus ponsel tadi saya pegang, langsung menghilang, menyatu kepada diri saya. Setelah menyatu kepada diri saya, Yang Prabu bersabda begini, "Itu ponsel itu udah menyatu kepada diri kamu. Kalau kamu ingin kontak dengan saya dan juga para leluhur-leluhur lain yang ada di tanah Jawa serta luar Jawa yang ada di Nusantara ini, itu kamu tinggal kontak, yaitu panggil namanya siapa atau kamu bayangkan wajahnya. Itu seperti ponsel di dalam HP yang kamu bawa ini. Jadi kamu tidak perlu repot-repot datang ke sini, kamu udah bisa komunikasi. Kecuali kamu ada hal-hal penting, misal seperti untuk suatu pilihan dan kamu harus membantu suatu calon, kamu harus datang ke sini. Tetapi untuk keperluan-keperluan yang biasa cukup kamu pakai ponsel ini." Ya, Yang terima kasih atas pemberian yang saya mengucapkan terima kasih. Ponsel ini sebetulnya ya tidak asal saya berikan kepada seseorang, karena saya udah menguji kamu, yaitu kamu telah bersusah payah, istilahnya bertapa berpuluh-puluh tahun dan juga sudah menjalani semua apa yang diberikan dari para leluhur, yaitu Topo Broto, di mana tempat yang sudah ditujukan para leluhur, kamu tidak pernah mengenal waktu dan juga kamu rela mengorbankan diri kamu. Makanya saya memberi sesuatu untuk kamu supaya kamu tidak perlu bersusah payah harus ke tempat tujuan kamu. Ya, terima kasih Eyang. Setelah saya dikasih petunjuk panjang lebar oleh Yang Sri Prabu Joyoboyo, saya akhirnya mengucapkan terima kasih dan saya langsung meneruskan perjalanannya, yaitu perjalanan ke Eyang Blitar dan ke makam Bung Karno. Waktu saya di Eyang Blitar, saya udah bisa kontak langsung dengan Eyang Blitar dan para sesepuh-sesepuh yang lain. Para sesepuh yang lain itu memberi nasihat panjang lebar kepada saya. Terus Eyang bilang kepada saya untuk mempertajam, yaitu kamu
harus menjalankan yaitu puasa. Tetapi puasa di sini tidak hanya puasa masalah makan minum, tapi kamu selama 1 tahun harus bisa menjalani laku. Selain masalah masalah puasa hari kelahiran dan puasa yang lain, kamu juga harus bisa puasa mengendalikan diri yang bagaimana, yang kamu harus bisa berkata jujur, berkata benar. Kalau kamu itu udah berkata mau ke pasar, kamu harus ke pasar. Kalau kamu berkata ngitan, harus ngitan, berkata ngulon, harus ngulon. Jadi selama 1 tahun kamu harus menjalankan apa yang udah kamu ucapkan. Itu tidak boleh kelewatan sekalipun. Ya, yang apa kamu sanggup? Ya, saya sanggup, yang ya setelah yang berkata begitu, dia mengasih restu kepada saya. Setelah saya pulang dari Eyang Blitar dan juga ke makam Bung Karno, saya langsung pergi ke Eyang Pangeran Sambernyowo. Eyang Pangeran Sambernyowo, beliau juga mengasih nasihat kepada saya bahwa semua yang diberikan oleh para leluhur itu semata-mata hanya untuk kebaikan saja dan tidak boleh dipergunakan untuk yang tidak benar. Itu semata-mata yaitu untuk mengabdi kepada sesamanya, tidak boleh asal menggunakannya, karena semua pemberian dari para leluhur itu kalau disalahgunakan itu bisa menghilang begitu saja tanpa sebab musabab. Jadi kalau sudah menerima itu harus berlaku benar-benar seperti apa yang dinasihatkan Eyangmu Prabu Sri Aji Joyoboyo. Ya, terima kasih yang telah memberikan nasihat kepada saya. Saya ucapkan terima kasih. Ya, begitu kamu harus bisa membantu sesama-sama. Sewaktu kamu dimintain tolong, kamu tidak boleh mengharapkan sesuatu. Jadi kalau memang tadinya kamu itu dimintain tolong, ya sudah. Kalau sudah selesai, kamu tidak boleh mengharapkan sesuatu, maupun itu pemberian maupun apa, kamu harus rela benar-benar mengabdi. Terima kasih Eyang. Setelah dari Eyang Pangeran Sambernyowo, para rombongan tadi mengajak saya berziarah ke makam Pak Harto, dan setelah ke makam Pak Harto saya pergi yaitu ke petilasan-petilasan yang lain, yaitu antara lain di Gunung Lawu dan juga di makam Pengging Sepuh, karena itu satu rute perjalanan waktu itu. Jadi kita tinggal mampir sebentar. Ya, beginilah cerita pengalaman saya, yaitu pengalaman dikasih penglihatan untuk berkomunikasi dengan para leluhur, para sesepuh, dan juga para pepunden yang ada di tanah Jawa, juga serta para penunggu gunung dari Gunung Galunggung sampai ke timur, sampai ke Eyang Gunung Lawu, juga sampai Eyang Gunung Semeru, Panembahan Semeru, Eyang Bromo, dan lain-lain. Itulah pengalaman saya pertama-tama mendapatkan, yaitu bisa berkomunikasi dengan leluhur, yaitu lantaran pemberian seperti ponsel yang diberikan oleh Eyang Prabu Sri Aji Joyoboyo kepada saya. Cukup
sekian pengalaman saya masalah bisa komunikasi dengan para leluhur, yaitu diberi semacam ponsel atau HP atau apa namanya. Setelah saya menerima itu, saya bisa langsung komunikasi dengan para leluhur semua. Terima kasih atas perhatian bapak-bapak dan juga ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang mengikuti tayangan ini. Saya mengucapkan terima kasih dan atas kebaikan Bapak untuk memberi subscribe kepada tayangan saya ini. Saya mengucapkan terima kasih. Semoga Tuhan senantiasa memberkati kita semua.